If you ever start to wonder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satu Bintang. Saya akan menjelaskan fishbone e-commerce. Yang pertama adalah barang tidak terkirim. Yang pertama adalah mesin. Permasalahannya ada di sistem DO, accepted error atau expiry rusak error. Yang kedua ada metode. Permasalahan di metode, buruknya komunikasi di divisi terkait. Selanjutnya material, di permasalahan material. Yang pertama di posisi susunan di mobil, dan yang kedua ada paket plat ke gudang akhir. Yang keempat ada lingkungan. Permasalahan dari lingkungan adalah gudang yang kurang luas. Terus yang kedua, pekerjaan kurang konsentrasi. Yang terakhir ada di people atau orang. Pertama, permasalahannya ada di pekerjaan kurang disiplin, pekerja kurang terlatih. Yang kedua, sistem shift yang tidak efisien. Saya Dapat Fajar Al-Fatah. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari beberapa penyebab umum masalah yang meliputi. Yang pertama, kesalahan alamat pengiriman. Si pelanggan mungkin memberikan alamat yang salah atau tidak lengkap, dan juga membuat kesulitan bagi pihak pengiriman dalam mengantarkan si barang tersebut. Lalu yang kedua itu ada keterlambatan pengiriman. Jadi terkadang pengiriman itu mengalami keterlambatan karena faktor cuaca buruk, gangguan logistik, atau volume pengiriman yang tinggi. Hal ini juga dapat menyebabkan si barang tidak sampai tepat waktu atau bahkan tertunda dalam proses si pengirimannya. Lalu yang ketiga, ada kerusakan barang selama pengiriman. Jadi si barang ini dapat mengalami kerusakan atau rusak selama proses pengiriman. Hal ini bisa terjadi karena penanganan yang kurang hati-hati atau kondisi transportasi yang tidak aman. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada kehilangan barang. Ada juga kemungkinan bahwa barang yang dikirim hilang selama proses pengiriman. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan dalam sistem pelacakan atau masalah dengan pihak pengiriman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi barang yang tidak terkirim. Yang pertama, komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli, karena di segala apapun komunikasi itu sangat penting. Lalu yang kedua, memastikan si alamat pengiriman itu akurat. Lalu yang ketiga, menggunakan penyedia jasa pengiriman yang begitu terpercaya tentunya. Yang keempat, kita bisa memantau pengiriman dan juga bisa memberikan nomor resi kepada si pembelinya. Yang kelima, menggunakan asuransi pengiriman untuk melindungi si barang tersebut agar tidak hilang. Lalu yang keenam, memiliki kebijakan pengembalian dan penggantian barang yang jelas. Yang ketujuh, mengemas si barang dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, tanggap terhadap masalah pengiriman dan memberikan solusi yang cepat dan akurat. Selanjutnya, fishbone produk rusak. Yang pertama ada kemampuan karyawannya. Yang kedua, equipment. Masalahnya adalah harga ruko yang mahal. Yang ketiga ada metode. Pertama, metode pengajian yang manual. Yang kedua, tawar-menawar harga rendah. Yang keempat ada environment. Masalahnya adalah ruko yang bukan di pinggir jalan. Terus yang kelima ada material, barang yang kurang bagus.
Yang terakhir ada manajemen. Permasalahannya adalah ruko yang kurang luas. Sebenarnya ada permasalahan dari produk rusak, yaitu selama pengiriman. Nah, produk rusak selama pengiriman yaitu permasalahannya ajukan klaim asuransi pengiriman kepada jasa pengiriman dan kirimkan penggantian produk kepada pelanggan. Yang kedua ada kerusakan akibat pengemasan yang buruk. Yang terakhir, yang ketiga ada produk cacat atau berkualitas rendah. Selanjutnya ada solusi dari produk rusak, yaitu yang pertama hubungi penjual dan menjelaskan masalahnya apa yang dipesan oleh customer. Terus yang kedua ada periksa kebijakan pengembalian dan garansi platform e-commerce. Yang ketiga ada sertakan foto produk yang rusak dan simpan bukti pembelian. Kalau tidak ada foto atau barang bukti video, itu tidak bisa dikembalikan ke penjual lagi. Yang keempat ada hubungi layanan pelanggan platform jika tidak ada penyelesaian dengan penjual. Yang kelima, berikan ulasan dan peringkat yang jujur jika diperlukan. Yang keenam ada cari bantuan dari otoritas konsumen atau lembaga perlindungan konsumen jika semua upaya gagal. Yang terakhir ada penting untuk membaca kebijakan dan menjaga catatan serta bukti pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Muhammad Haq akan menjelaskan tentang fishbone permasalahan barang tidak sesuai. Saya mencantumkan 4 aspek, yaitu kesalahan dari penjual, kurir atau pengirim, pembeli, dan juga aplikasi. Permasalahan yang pertama, ketika terjadi sesuatu kesalahan pada pemesanan, biasanya penjual tersebut tidak teliti saat memasukkan barang. Yang kedua, penjual yang ingin untung lebih biasanya menipu para pembeli dengan barang yang jelek atau palsu. Bisa juga dengan melampirkan gambar yang berbeda dengan barang aslinya di marketplace online. Yang ketiga, ada pembeli yang kurang paham tentang e-commerce, biasanya cenderung membeli barang yang bagus dengan harga yang murah sehingga barang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi si pembeli. Keempat, kesalahan juga bisa terjadi saat pengiriman. Kurir biasanya menumpuk barang pesanan di satu tempat sehingga barang tersebut menjadi rusak. Yang kelima, gangguan sistem pada aplikasi juga bisa menyebabkan kesalahan pada pembelian barang, entah itu terkena hack atau semacamnya. Solusinya yang pertama, memastikan bahwa barang yang akan dikirim telah sesuai dengan yang dipesan. Yang kedua, jika pembeli kurang paham tentang e-commerce atau tentang barang yang akan dipesan, sebaiknya bertanya terlebih dahulu, baik itu kepada yang lebih paham tentang e-commerce maupun bertanya kepada penjualnya. Yang ketiga, barang yang dikirim sebaiknya disusun rapi agar tidak rusak ketika pengiriman. Yang keempat, ketika terjadi kesalahan pada akun atau aplikasi, sebaiknya melaporkan hal tersebut kepada yang berkenan menerima laporan. Kemudian pada diagram fishbone-nya, di variabel pertama yaitu ada kuantitas kerja. Nah, di sub-nya sendiri yang pertama ada peralatan kurang mendukung. Yang kedua, target tidak tercapai. Yang ketiga, jumlah karyawan tidak mencukupi. Kemudian di variabel selanjutnya ada kualitas kerja. Di sub-nya ada skill kurang, produk banyak yang rusak, motivasi kerja kurang, dan ya. Kemudian di variabel selanjutnya yang terakhir ada ketepatan waktu. Sub variabelnya ada lembur jika banyak karyawan. Yang kedua, karyawan kurang disiplin, dan yang ketiga, waktu kerja kurang optimal. Selanjutnya ada permasalahan dari penyebab produktivitas kerja menurun, yaitu data awal menunjukkan penurunan produktivitas kerja di home industry pembuatan roti sebagai berikut, yaitu perhitungan per periode tertentu atau per bulan diperoleh rata-rata setiap bulan menurun dari 500 roti per hari menjadi 300 roti per hari, sehingga target pengiriman ke toko-toko tidak terpenuhi. Selanjutnya ada solusi dari
penyebab produktivitas kerja menurun, yaitu peralatan kurang mendukung, mendapatkan skor jawaban tertinggi, jumlah karyawan tidak mencukupi dengan skor tertinggi kedua, dan tidak tercapainya target perusahaan. Apabila disamakan dengan hasil pengamatan, memang ketiga hal tersebut menjadi permasalahan yang dominan pada home industri pembuatan roti tersebut. Terima kasih. Menerangkan fishbone cash on delivery yang bisa kita sebut dari hal lumrah adalah COD. Dari segi keuangan atau money, pembayaran ke penjual yang sangat lama. Dalam segi equipment, peralatan perlu tambahan. Dalam metode, instruksi kerja yang buruk. Dan dalam measurement, kesalahan pengukuran. Dari material, bahan baku COD tidak tersedia. Biasanya bahan baku COD seperti papan gitu. Environment, kurangnya ketelitian dalam pesanan. Dalam permasalahan COD, cash on delivery menghambat jalannya bisnis online. Membawa uang tunai dalam jumlah banyak bisa mendatangkan banyak masalah seperti pencurian, biaya tambahan, arus kas terbatas, dan penundaan pekerjaan. Layanan kurir dalam segi umumnya COD mengirim pembayaran ke penjual hanya dalam rentan waktu 2 minggu. Sangat lama. Selain jasa logistik, penjual juga membayar untuk pengambilan dan pengiriman uang tunai yang terkumpul. Solusinya, Anda harus menambahkan logistik agar terhindar dari masalah. Di sisi lain, menghapus sistem COD dari opsi pembayaran juga bukan merupakan opsi atau pilihan yang tepat. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah gue Rizky Febian.